Halo, selamat datang di channel Pothead. Kali ini ada seseorang yang gak biasanya ada di sini. Ya, gua Kucai. Gua sebagai host tamu di episode yang kali ini. Jadi channel Pothead itu adalah sebuah segmen yang ngebahas tentang podcasting, home recording, dan sejenisnya lah. Jadi kalau kalian tertarik sama topik-topik seperti ini, bolehlah di follow channel Potluck dan channel Pothead-nya. Linknya ada di kolom deskripsi yang di bawah. Di video yang kali ini gue mau ngebahas tentang ragam-ragam format podcast. Karena banyak orang kayaknya yang masih banyak berpikiran tuh kalau podcast tuh formatnya itu-itu aja gitu. Sebenarnya podcast itu formatnya banyak banget. Dan format-format ini sangat penting buat kalian yang baru mau memulai podcasting di tahun 2023 ini. Jadi di Potluck sendiri sebenarnya udah pernah bikin video seperti ini. Judulnya Sebelum Kamu Bikin Podcast. Jadi sebelum nonton lanjut lagi, mungkin lu bisa tonton lagi dulu videonya. Ada linknya juga di deskripsi. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya tutorial podcast itu udah banyak banget berkeliaran di YouTube. Tapi kenapa sih mesti dibahas lagi sekarang? Ya sebenarnya mungkin sharing-sharing ini ada yang bisa lo pakai. Ada poin-poin yang bisa jadi nambah wawasan. Atau kalau misalkan ada referensi nanti lo bisa dengerin. Ya hitung-hitung buat nambahin list yang buat didengerin gitu. Oke, kalau ngomongin soal format podcast, sebenarnya format podcast itu nggak selalu dan nggak melulu kayak Close the Door-nya Deddy Corbuzier. Bisa juga format yang lain. Tapi untuk format yang lazim digunakan di Indonesia, biasanya lebih banyak ke conversation atau yang ngobrol-ngobrol. Biasanya format seperti ini ada 2 host atau lebih. Karena kalau nggak 2 host nggak bisa ngobrol. Contohnya kayak podcast BKR, Rapot, podcast Malam Kliwon, dan masih banyak lagi lah. Untuk format berikutnya, itu ada format solo atau monolog. Kalau yang ini memang rada-rada jarang sih kalau di Indonesia ya. Contohnya kayak misalkan podcast awal minggunya Adriano Colby, podcast Hiduplah Indonesia Maya punyanya Panji Pragiwaksono, ada juga podcast Rintik Seduh, dan podcast-podcast teman-teman sendu lainnya. Tadi jarang ya, tapi banyak juga ya ternyata ya. Nah, podcast gua juga sebenarnya termasuk di format monolog. Ya sedikit promo lah ya, boleh ya. Jadi podcast gue namanya Kumal. Di Kumal ini gue ya lebih banyak ngedumel ya. Cuma semoga bisa bermanfaat dari dumelan gue. Dan linknya udah gue minta sama editornya buat taruh di kolom deskripsi juga. Jadi diklik ya. Diklik. Klik. Klik. Format berikutnya adalah format edukasi. Di format ini biasanya bisa interview, bisa co-host, bisa juga monolog. Intinya, value utamanya adalah ngasihin sebuah informasi yang spesifik tentang suatu hal untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi misalkan kayak topik-topik finance, topik keuangan, ya keuangan sama-sama finance. Misalkan topik otomotif, topik olahraga, topik kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan sayangnya, di Indonesia format seperti ini masih rada kurang lah. Karena sejak booming podcast di Indonesia tahun 2019, yang banyak diminatin dan merajai skena podcast itu lebih ke yang sifatnya entertainment atau hiburan. Format berikutnya, podcast storytelling. Kalau ini bisa dibagi lagi ke beberapa kategori. Ada fiksi, non-fiksi, atau yang sifatnya berita atau news. Untuk format fiksi, biasanya bisa cerita yang kita buat sendiri, atau bisa juga kita sebagai hostnya ngebacain cerita dari kiriman pendengar, atau dari kontributor. Dan format ini banyak digunakan di genre horor, yang katanya true story. Tapi kalau misalkan satu rumah ada 10 pocong, nongolnya barengan bersamaan, kayaknya lebih fiksi ya. Yang beneran fiksi atau tulisan kiasan kreatif juga ada. Seperti podcast bagi horor, kalau itu memang dia bacain tulisan atau cerita fiksi dari internet. Format storytelling non-fiksi, kalau ini biasanya lebih dalam bentuk dokumenter. Dan contohnya ada kayak podcast Kejar Paket Pintar, di mana mereka biasanya akan membawakan satu topik di satu episode, dicampur dengan ada monolognya, ada potongan interviewnya, ada sound effect, ada ambience yang akan dipadu semuanya biar memperjelas jalan ceritanya. Di format ini ada juga podcast bikinan In-Depth Creates yang menggunakan format non-fiksi. Format non-fiksi yang news. Jadi kalau ini sih sebenarnya lebih banyak kayak bikinannya kantor-kantor berita gitu. Jadi kayak misalkan ada podcastnya BBC, podcast Apa Kata Tempo, KBR Prime, dan masih banyak lagi. Format news ini bisa dibikin kayak ya ala-ala magazine gitulah. Jadi ada monolognya, ada potongan-potongan klip sumber berita yang didapat dari sumber utamanya. Format ini bisa masuk ke dalam reformatted podcast. Apa itu? Ya, itu nantilah kita bahasnya. Berikutnya ada podcast teater.
Dimana kalau di Indonesia sebenarnya kita lebih familiar dengan nama audio drama. Intinya sih sebenarnya bercerita, tapi fiksi. Cuma kemasannya kayak pertunjukan teater. Jadi di dalamnya itu ada narator sebagai si yang paling tahu semuanya. Terus ada dialog antar tokoh, juga ditambah dengan efek suara, ambience untuk mendukung situasi cerita tersebut. Nah, Potluck pernah bikin nih yang format seperti ini. Ya memang walaupun gak terlalu banyak dialog, tapi secara prinsip sama. Mungkin kalau mau dengerin cerita pendeknya bisa dengerin di podcast Main Mata. Linknya juga ada di bawah. Banyak ya linknya. Bentuk audio drama ini kalau di luar negeri tuh ada, misalkan podcast Blackout. Ini keren banget karena yang main Rami Malek. Jadi nggak blackout karena dia Malek. Yang berikutnya, nah untuk yang berikutnya ini judulnya agak panjang, jadi agak nyontek ya. Faye Hollow The Fairy Tale Murders. Nah ini podcast bikinannya AXN. Dan untuk contoh yang lokalnya ada kisah horor The Secret Rihanna. Kayaknya dari tadi kalau udah urusan lokal tuh banyak horor ya. Kenapa ya? Ada apa sama horor? Oh iya, ada juga Batman Unburied. Ini juga pakai format audio drama. Ini ada versi dubbing Indonesianya, judulnya Batman Bangkit. Nah, di sini ada Aryo Bayu yang main jadi Bruce Wayne atau jadi Batman-nya, dan ada juga Alex Abad yang jadi The Riddler, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan gue sempat ngomong ada Reformatted Podcast. Itu adalah sebuah podcast yang menggunakan konten lama tapi dikemas lagi secara baru. Kalau di YouTube itu sebenarnya kayak konten reaction gitulah. Jadi misalkan kalau gue adalah kritikus musik dan gue nontonin videonya Alip Ba Ta, nah gue akan komen sambil gue nontonin videonya dia. Kira-kira prinsipnya kayak gitulah. Cuma kalau konten seperti ini sebenarnya agak-agak tricky kalau di podcast. Jadi memang ada baiknya kita nulisin atau nyebutin sumber videonya. Atau ya sekalian aja minta izin ke sumber videonya. Ya biar aman aja gitu. Oke, yang terakhir nih, bonus. Format eksperimental. Ada loh format seperti ini. Jadi dia tuh kayak ngerekam, misalkan ya, ngerekam soundscape, ngerekam suara-suara di suatu daerah, suara-suara alam, suara di hutan, suara di jalanan, suara di keramaian, suara di kemacetan, suara di lampu merah, suara di WC, suara di ruangan A. Contoh format eksperimental ada dulu namanya Kicau Mania. Jadi dia ngerekam suara burung. Iya, cuma suara burung. Cuma ya gue gak tahu juga. Itu burungnya dia atau burungnya siapa. Cuma yang gue gak tahu adalah itu burung peliharaan dia atau gimana ya gue gak tahu sih. Tapi sayangnya udah berhenti kayaknya. Kayaknya udah gak tayang lagi itu podcastnya gak tahu kemana. Nah itu dia tadi contoh-contoh format podcast. Jadi format podcast itu gak melulu cuma yang interview atau yang cuma ngobrol-ngobrol. Jadi banyak juga kan format yang lainnya dan kalian bisa pilih tuh. Dari yang tadi gue sebutin, ya kali aja ada yang cocok. Kalau cocok, belilah. Oke, kalau misalkan gue ada yang sempat kelewatan atau nggak kesebut formatnya, ya koreksi lah. Ditambahin aja di komen di kolom komentar di bawah. Oke, thank you udah nonton video ini. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Oke, yaudah, gue Kucai pamit. Ya udah, oke, dadah. Ya, sip, oke, yuk.